Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jauh atau Dekat dengan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ke-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan kamu yang dahulu jauh hidup dari Allah, yang memusuhinya dengan hati dan pikiran yang seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus yang menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang terus hidup berdekat-dekatan dengan Allah dan menjauhi perkara-perkara keburukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang jauh dan dekat, itu berbicara tentang jarak. Maka semakin jauh berarti jaraknya itu semakin memiliki waktu yang cukup panjang dan memiliki waktu yang perlu lebih lama untuk menempuhnya. Kalau kita berbicara jaraknya itu 10 meter, maka bisa ditempuh dengan jalan kaki dengan cara cepat. Kalau 10 kilometer tentu memiliki waktu yang lebih lama. Kalau itu berbicara tentang jarak. Dan kalau berbicara jarak dalam arti relasi, itu adalah tentang kedekatan. Seseorang yang dekat, jarak hubungannya dengan kita, itu hatinya akan menyatu. Bahkan tatkala berbicara tentang menyatu, sebelum orang itu berbicara, menyatakan keluh kesahnya, menyatakan isi perasaannya, kita sudah tahu, kita sudah memahaminya sebelum orang itu berbicara. Tetapi kalau relasinya itu jaraknya itu jauh, maka sulit untuk saling memahami. Bahkan tatkala pihak lawan bicara kita, teman kita, mungkin suami, istri, pacar, sahabat kita, telah berbicara panjang lebar menjelaskan tentang keberadaannya, kita tetap tidak mengerti apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Sehingga berbicara tentang jarak jauh dan dekat ini berhubungannya dengan relasi. Firman Tuhan mengatakan, juga kamu dahulu yang hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Tatkala kita hubungannya jauh dengan Allah, maka kita tidak akan lagi mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan lagi mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Mata kita tertutup kepada apa yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Bahkan kita cenderung mencurigai Tuhan. Telinga kita tertutup dengan apa yang Tuhan firmankan ke dalam kehidupan kita. Kita akan lebih dengar suara hati kita sendiri. Kita hanya akan lebih dengar orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bentuk relasi yang jauh dari Allah. Firman Tuhan katakan, tatkala kamu hidup jauh dari Allah, bahkan tindakan yang dilakukannya adalah engkau memusuhinya dengan hati dan pikiran yang seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Kait-mengait orang yang hidupnya jauh dari Allah dikatakan dia akan hidup dalam perbuatan jahat. Karena hati dan dipikirannya adalah memusuhinya, yaitu memusuhi Allah. Perbuatan memusuhi Allah adalah sebuah tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang berdosa. Tentu memusuhi Allah tidak sama dengan memusuhi manusia. Tapi yang namanya bermusuhan, ada indikatornya. Kita tidak pernah mau dekat dengan musuh. Semakin jauh semakin baik. Dan orang-orang yang secara tidak sadar menjauhi Tuhan, tidak mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak lagi suka beribadah, dia tidak lagi suka berdoa, dia tidak lagi suka membaca Alkitab, firman Allah yang dianggap itu adalah bacaan orang-orang kuno atau bacaan hanya untuk orang-orang lansia yang sudah dekat-dekat pulang ke rumah Bapa. Itu yang disebut dengan orang yang jauh dari Allah akan memusuhinya. Dan kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah tidak dengar firman Tuhan, apa yang kita dengarkan? Suara hati kita. Suara siapa? Suara dalam keberdosaan. Orang yang memusuhi Allah. Firman Tuhan berkata, dia jauh dari Allah, maka perbuatannya adalah perbuatan jahat yang dilakukannya. Sekalipun ada anugerah umum, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mengapa bisa baik? Sesungguhnya dia sedang menjalankan perintah Tuhan dalam hati nurani yang bersih. Ada anugerah umum. Ada orang yang tidak percaya kepada Kristus tapi hidupnya baik. Tapi dia menangkap suara hati nurani yang dianugerahkan semenjak manusia itu diciptakan. Manusia punya hati nurani yang ditanamkan dalam setiap diri manusia. Pada saat sekarang termasuk mereka yang mengenal Kristus, menerima Kristus ataupun tidak mengenal Kristus.
Tetapi yang lebih berbahaya dan parah adalah kita mengenal Kristus, kita tahu dengan Kristus, hidup sebagai orang percaya turun-temurun. Orang tua kita, kakek kita, orang tua dari kakek dan nenek kita turun-temurun menjadi orang percaya, tetapi tidak menjamin perbuatan dan hidup kita seperti orang percaya. Karena kedekatan kita dengan Allah ada kedekatan karena keturunan, bukan kedekatan karena sebuah relasi yang bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita menyukai Allah, kita hidup dekat dengan Allah, tidak mengambil jarak. Kalau firman Tuhan berkata nama kita tertulis di dalam telapak tangannya. Engkau disebut sebagai biji matanya. Engkau seperti anak ayam dan Tuhan itu seperti induknya yang melindungi engkau agar engkau tidak tercerai-berai. Tuhan itu adalah gembala dan kita domba tersesat yang dicarinya. Maka tindakan Allah adalah tindakan yang terus mendekat kepada kita, mencari kita, memanggil kita untuk pulang dan mengalami sebuah relasi yang dipulihkan. Tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jarak yang dekat dengan Allah menjadi begitu jauh karena dia menutup suaranya dari Tuhan, tetapi dia mendengar Adam dan Hawa suara iblis, suara kegelapan yang diikutinya. Itulah kemudian keterpisahan jarak menjadi terjadi. Mari sahabat seperjalanan, mari kita berkaca dari kebenaran firman Allah ini. Firman Tuhan berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang sudah diperdamaikannya di dalam darah, dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, supaya teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari sahabat seperjalanan, kita seringkali berjuang dekat dengan banyak aspek, dekat dengan cita-cita, dekat dengan mimpi, dekat dengan uang. Itu bagaimana uang selalu dekat dengan kita, bagaimana kesuksesan selalu dekat dengan kita, bagaimana popularitas kuasa selalu dekat dengan kita. Tetapi sesungguhnya sejauh mana kita dekat dengan Allah, atau sesungguhnya kita sudah sangat menjauh dari Tuhan, yang firman Tuhan katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikirannya seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sahabat seperjalanan, kalau Kristus sudah memulihkan kita, menebus kita, menyelamatkan kita, melimpahkan kasih-Nya yang tak terbatas agar hidup kita tidak bercela, hidup kita dalam kebenaran, hidup kita tidak bercacat, maka tindakan yang harus dilakukan adalah bagaimana hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Allah dan bukan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kita boleh menelisik dan memikirkan diri kita, apakah kita dekat atau jauh dari Tuhan? Kalau sudah menjauh dari Tuhan, maka ingatlah, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Allah di dalam diri Kristus Yesus tinggalkan surga, datang ke dalam dunia yang dalam keterpisahan jarak di dalam seluruh aspeknya mendekatkan diri kepada engkau. Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Karena Dia mencintai engkau, karena Tuhan mengasihi engkau, karena Tuhan mau menebus, menyelamatkan engkau, karena Tuhan mau memberikan semua perkara-perkara yang baik dalam hidupmu. Mari sahabat seperjalanan yang jauh dari Tuhan, dekatlah dengan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.